hidup sebagai warga kerajaan Allah. Dalam firman Tuhan yang Filipi pasal yang ketiga jadi ayat pokok kita dalam bulan ini, dikatakan dengan jelas sebab kewargaan kita ada di sorga. Amen. Bukan surga loh. Surga itu mungkin karena yang sana tuh syur-syur saudara ya. Karena kewargaan kita ada dalam sorga. Dan dari situ juga kita akan menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya sendiri. Sayang bahasa Inggris dikatakan conversation. Tetapi citizenship, kewarganegaraan. Di dalam surat Yudas yang akan jadi ayat pokok kita hari ini, cuma ada satu pasal. Dari Yudas, siapa dia? Hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil, yang dikasih dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Berapa banyak saudara yang selama 1 tahun mulai 1 Januari sampai sekarang disembuhkan dari penyakit, mengalami diselamatkan, angkat tangan saudara. Saudaraku, kita harus tahu satu hal, kita belajar bahwa kalau ada utusan raja sebagai duta suatu kerajaan dipermalukan, itu akan menimbulkan perang besar. Satu hari King David mendengar bagaimana Raja Moab pada waktu itu saudaraku meninggal dunia. Dan dia menunjukkan yaitu kehormatan dengan mengirim utusan ke sana. Dan menunjukkan yaitu penghormatan. Tetapi saudaraku pembisik-pembisik raja berkata, mereka ini Mossad. Mereka ini mata-mata akan menyerang kita. Biasa saudaraku, maling berpikir semua orang nyolong. Maling berpikir semua orang tidak ada yang jujur. Semua koruptor memikir semua orang seperti dia. Nah saudaraku, dia dipermalukan, jenggotnya dicukur separuh. Lalu belakangnya dipotong supaya kelihatan, ya belakangnya saudaraku. Dan disuruh pulang. Akibatnya perang. Bukan cuma diminta permintaan maaf, akibatnya perang. Sebab itu adalah menghina duta. Pertama-tama kita terpanggil, dipanggil jadi apa? Jadi dewan kota, eklesia. Kita ini anggota dewan. 3 minggu yang lalu anak-anak saya mesti doakan anak-anak, saya tanya, siapa di sini mau jadi anggota dewan? Tidak ada yang mau. Mereka gini. Takut dijarah ya? Mereka gini lagi saudara. Tapi siapa di sini mau jadi duta kerajaan Allah? Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya mau beritahu saudara. Kita ini warga negara kerajaan Allah tinggal di tengah-tengah yang dikuasai oleh kerajaan kegelapan. Warga negara itu ada keuntungan, ada juga saudaraku hak-haknya. 2 minggu yang lalu saya dapat surat cinta. Saya sebagai hamba Tuhan yang menerima persembahan dari gereja, membayar pajak secara benar. Lalu mungkin karena tampang anak raja itu lain ya. Saya dapat surat cinta. Pajaknya mau dinaikkan 50%. Saya bilang apa? Haleluya! Kapal itu tinggi air 3 meter, 30 meter, 300 meter, 3000 meter, tenang aja. Siapa dalam kapal keselamatan Yesus Kristus, tepuk tangan. Kita dipelihara buat Yesus Kristus. Kept for Jesus Christ. Dari sini kita tahu ciri-ciri kerajaan Allah. Pertama, it's a kingdom of love. Kita ini seringkali GBI itu Gereja Basudara Indonesia. Kenapa? Dibasuh darah Yesus. Amin. Kita bukan saudara seiman. Kita saudara sekandung. Philadelphia. Saudara sekandung, kasih di antara saudara sekandung. Dan kita juga tahu
Di dalam bahasa Inggris dikatakan sanctified. The kingdom of God is a holy kingdom. Di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan yaitu dikasihi. Sinonim lah. Kalau kita hidup suci, kita disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Tuhan bilang benar. Siapa boleh naik ke gunungnya Tuhan? Yang suci hatinya. Yang bersih tangannya. Di mulutnya tidak ada kata-kata sia-sia ataupun penipuan. Amen. Saudara yang kasih Tuhan, bukan cuma itu, kita tahu ada hak istimewa berupa perlindungan. Lagu yang dinyanyikan kemarin itu, ku hendak bersorak-sorai untuk selama-lamanya. Sampai saya membaca firman Tuhan Kisah Rasul 4, ketika mereka dianiaya, di penjara dan sebagainya. Mereka sangat bersuka cita, Petrus dan Yohanes, sebab mereka dianggap layak untuk menderita bagi nama Yesus. Kalau anugerah untuk diselamatkan, diberkati mah biasa. Anugerah menderita karena nama Yesus. Itu baru digebukin beberapa narapidana udah sakit dan rusak semua, patah tulang. Yesus dipukuli legion ke-10 daripada kekaisaran Romawi. Rasul Paulus berkata, aku menggenapkan penderitaan karena Kristus. Ada yang berkata dia itu dicambuk 39 kali. Iya kalau Yahudi. Kalau Romawi nggak ada hitungannya, saudaraku. But kept for Jesus Christ. Nah saudara, kita akan melihat bagaimana bahaya yang pada akhir zaman ini. Firman Allah akan mengatakan ayat 14 bahwa yaitu Enoch, keturunan ke-7 dari Adam, sudah menubuatkan nubuat tentang kedatangan Kristus. Pertama kali segini ya. Tetapi kedatangan kedua kali segini, 2 kalinya. Ditambahi 1 lagi, kitab Enoch. Bahwa Tuhan sendiri akan datang. Bersama dengan orang-orang kudus. Bukan bersama dengan pendeta. Tidak bersama dengan penyanyi gospel. Bersama dengan orang kudus. Bukan kudus Jawa Tengah ya. Berapa banyak saudara hidup tapi menguduskan diri buat Tuhan Yesus. Angkat tangan. Angkat tangan. You will be loved by Jesus Christ. Amen. Haleluya. Saudara, kalau saudara membaca surat Yudas, baca juga 2 Petrus. Karena itu sama saudara. Bahwa orang akhir zaman ini sama dengan 2 Timotius 3 akan membual. Menjilat orang untuk dapat keuntungan. Ya mereka akan memfitnah. Mereka akan mengucapkan kata-kata keji kepada orang-orang mulia. Kepada anggota dewan dikatakan yang terhormat anggota dewan. Kepada hakim dikatakan apa? Yang mulia. Tapi kepada kita yang maha mulia. Sebab Tuhan tidak memberikan cuma keselamatan, tapi mengembalikan kemuliaan kepada saudara dan saya. Tepuk tangan. Kita warga negara kerajaan sorga. Ingat ya, sorga bukan syurga. Firman Tuhan ini untuk cermin buat kita. Amen. Haleluya. Untuk apa? Untuk menghakimi orang-orang fasik atas kata-kata yang mereka ucapkan. Ada yang berani menghujat Roh Kudus. Nekat banget dia saudaraku. Hujat kepada anak manusia bisa diampuni, tapi hujat pada Roh Kudus tidak bisa diampuni. Apa itu menghujat Roh Kudus? Mengatakan yang bekerja dalam Yesus adalah roh jahat. Itu menghujat Roh Kudus. Ada yang menantang, kalau Yesus Tuhan, biar saya mati. Kata-kata sia akan sia, itu penyakit pes, perkataan sia-sia. Loh betul, apa virus? Fitnah terus. Loh betul saudaraku, jangan katakan itu tetangga saya. Ini untuk diri kita. Saudara, kita perlu memperkenalkan bahwa Tuhan
adalah Tuhan yang menghakimi. Tuhan yang menghukum. Dan kita adalah biji mata Tuhan. Ada orang sombong. Dia kenalkan, title-nya banyak sekali. Yang terakhir MBA, saudaraku. Saya bilang saya BMA. Biji mata Allah. Ada berapa BMA di sini? Angkat tangan, tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara, terlalu diperkenalkan Tuhan yang paling baik, terlalu baik. Tidak mungkin menghakimi, tidak mungkin lalu-lalu tidak masuk akal. Ada seorang ya, dulu saudaraku, ya namanya Kristen progresif. Saya bilang itu bukan progresif, itu regresif, itu mundur. Saya tidak percaya orang sebaik Anda akan masuk neraka karena tidak terima Yesus. Karepe dewe. Pernyataan Tuhan, tidak bisa buat main-main saudara. Karena itu perintah utama adalah the Great Commandment. Sebelum the Great Commission. Banyak orang selalu bicara, kemarin kita adakan konser misi. Tapi sebelum the Great Commission, harus the Great Commandment. Bela kamu baku sayang. Bukan baku hantam. Karena itu tahun lalu diajarkan oleh pendeta Kong Hee, zero anger. Saya perkenalkan tahun ini zero quarrel. Sekali saudara bertengkar, dan bertengkarnya orang cerai itu soal yang bodoh-bodoh. Saya ingat saudaraku apa dikatakan pendeta Jarod Wijanarko. Anak kecil itu lebih profesional dalam bertengkar daripada orang dewasa. Kalau anak kecil, masalah sandal, cuma sandal. Topik cuma satu, sandalku di mana? Tapi kalau orang dewasa, bapakmu, nenek moyangmu, sukumu, macam-macam. Zero quarrel. Kenapa? Ditembak Charlie Kirk. Menarik. Charlie itu dari Charles. Ya. Kalau di Charles, kalau bahasa Perancis. Kalau bahasa Indonesia gak enak. Teman saya namanya Charles. Panggilannya gini, les, dikira tales saudaraku. Ya, artinya free man. Kalau Kirk itu memang gereja, Kirke, Kuriake, miliknya Tuhan. Ditembak. Why? Zero tolerance. Saudaraku, dia tidak ada toleransi. Dan juga saudaraku, waktu itu kan ditanya ya tentang, dia jawab dengan zero tolerance. Zero compromise. Tanpa kompromi. Dar. Tapi yang terjadi adalah tanpa panitia KKR di mana-mana. Termasuk UK. Tidak usah ada martir-martir yang lain sebelum Roh Kudus memenuhi kita. Minta hari ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Amen. Saudara, di dalam kerajaan itu ada sistem yaitu hukum. Tidak bisa demo, rebellion dibiarkan. Itu tidak ada saudara. Itu negara lemah. Amin. Apalagi menuju makar. Turunkan presiden. Lalu bikin dia jadi presiden sendiri. Dulu di Surabaya ada orang pakai pakaian kayak Pak Karno. Pakai baju, pakai safari putih dan dia berdiri di sini. Tapi kita tahu dia harusnya ada di rumah sakit jiwa di Lawang. Tetapi saudaraku, rebellion hukumannya berat. Kita melihat di dalam tindakan daripada Tuhan. Tindakan daripada Tuhan kepada orang-orang yang memberontak. Pertama-tama, bagaimana dia menghukum malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat meninggalkan tempatnya. Lalu kemudian kita tahu bahwa roh-roh jahat itu ada di langit tengah. Mes Uranus. Tapi akhir zaman mereka akan turun ke bumi untuk merasuk manusia. Mulai dengan kerakusan.
Dari kerakusan jadi kerusakan. Terakhir kerasukan, saudaraku. Tuhan menghukum para malaikat ini. Dimasukkan Tartarus. Menanti akan dihukum. Karena saudaraku, kita tahu bagaimana malaikat bisa menampilkan diri sebagai laki-laki. Saya tidak tahu caranya, tetapi itu dilarang. Tapi saya bicara pada angels, yaitu para messenger, para pembawa firman, saudara dan saya. We are angel. Dan kita tahu dalam kitab Wahyu, the angel of GRC, Roni Dwi Kura Sumito. Betul. Jangan meninggalkan tempatmu. Sebab anak-anak wanita cantik-cantik. Kemarin saya ditanya oleh Ben Sumadiwirya, Pastor, sebab saya jadi kelilingi wanita-wanita cantik. Ini ada Miss Universe samping dia. Saya jawab Mazmur 119 ayat 9. Bagaimana orang muda mempertahankan dirinya bersih dan menjaganya sesuai dengan perintah-Mu. That's it. Yang kedua tuh saudaraku, ada yang berkata Tuhan tidak mungkin menghukum bumi. Tuhan terlalu baik. Lihat Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora saudaraku, itu betul-betul binasa dihukum dengan api dari langit. 4 kota. Tapi juga karena tidak memperhatikan orang miskin. Kemarin kita menabur cuma Pak Roni ada sedikit salah teknis. Hubungi panitia, saya mau kirim persembahan, tidak bisa. Kayak saya bahkan minta dari Pak Haritanu, saya minta wifi-nya dia. Dia kan big boss di situ. Tidak bisa saudaraku. Bukan cuma itu, QRIS-nya juga hilang saudara. QR-nya hilang, QR code-nya. Hubungi panitia, sebab dosa Sodom tidak memperhatikan orang miskin. Apa dosa daripada orang kaya yang di pintu gerbangnya itu ada Lazarus yang penuh borok? Perintah Tuhan agape. Tapi yang dia lakukan EGP. Emangnya gue pikirin. Ada familimu ketok rumahmu. Keluarkan anjing yang paling galak. Bilang saya tidak ada. Itu penyakit AIDS Pak Roni. Aku ingin dusta selalu. Dia terkena virus, fitnah terus. Ini. Oh ini banyak aku terlalu banyak cakap. Kalau tingkat lebih tinggi terlalu banyak cincong. Perkataan sia-sia. Hei umat Tuhan, apa tanda kita warga kerajaan Allah? Tidak ngomong yang najis. Tidak ngomong yang sia-sia. Apalagi menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Nanti gak punya kuasa saudara. Nah kemudian saudaraku, tentang Israel. Setelah dikeluarkan dari Mesir, Tuhan membinasakan mereka semua. 2 juta lebih. Ditambah saudaraku orang-orang yang ikut-ikutan. Saudara kira kalau kebaktian gini semua anak Tuhan, ada yang ikut-ikutan. Hati-hati saudaraku. Sedang mencari kesalahan daripada para pembicara. Hati-hati ada saudaraku. Banyak orang titipan sekarang. Nah saudara, kita melihat Israel dibinasakan cuma 2. 1 dari sejuta yang bisa masuk tanah yang dijanjikan. Yosua dan Kaleb. Apa dosanya? Bersungut-sungut. Ular datang, virus datang, bakteri datang. Ular berbisa datang. Kenapa? Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, Yohanes pasal 3, seperti ular tembaga di padang belantara. Siapa yang melihatnya sembuh? Saudaraku, Yesus nanggung segala dosa dan kesalahan kita. Amen. Mari kita lihat apa yang paling bahaya akhir zaman ini. Saya pernah ajarkan beberapa saat yang lalu 4K.
Pertama itu adalah kemunafikan. Itu paling bahaya, saudara. Kemunafikan itu paling bahaya. Itu pakai topeng. Begitu turun di JRC, pasang topeng karismatik. Nggak ada di sini. Ini baik semua Pak Roni, semua kudus ini. Warga negara kerajaan Allah. Ketakutan dan kekhawatiran itu dosa. Ketidakpercayaan menyebabkan bangsa Israel tidak masuk tanah perjanjian. Dan yang terakhir, ini tadi, ketamakan. Kerakusan, selanjutnya tingkat berikutnya, kerusakan, korup. Ya, dan yang terakhir, kerasukan. Hati-hati saudaraku. Tapi kita melihat juga hukuman yang sangat keras yang saya katakan tadi pada rebellion. Kepada pemberontakan. Yang pertama adalah jalan Kain. Pertama, kita harus hati-hati pada spirit of Cain. Satu hari saya ketemu pemuda, saudaraku, penampilannya saya jelas, ya pokoknya meragukan begitu. Dan kaosnya ada tulisan, The Son of Cain. Putra dari Kain. Saudara, kita tahu bagaimana ibadah itu memberikan korban. Bukan cuma offering. Apalagi kolektor. Nah boleh ada istilah kolektor Pak Roni. Kolektor itu kalau trekking. Apa bedanya persembahan dengan korban? Pernah dengar cerita tentang yaitu ayam dan babi? Ayam berkata, Bi, kasihan loh manusia tuh Bi. Kelaparan Bi. Kita mesti peduli. Kita buat yayasan peduli ayam dan babi. Katanya babi. Babi kan tell me saudaraku. Lalu kemudian ayam kasih ide. Kita berikan telur mata sapi lapis ham. Telur mata sapi lapis ham. Babi tell me, tapi juga dengar ham. Dia bilang gini, enak aja lu Yam. Kalau lu kasih telur itu persembahan. Seperti Kain. Tapi kalau aku memberikan ham, gua mesti dingek. Itu bedanya dengan kurban. Kemarin saya ketemu sahabat saya, Pak Rianto, wakilnya Pak Niko. Waktu Pak Niko telepon saya, Vin, kamu bangun gereja ya di Bali? Iya Nik, lu perlu apa? Kalau Niko yang tanya, saya enggak percaya Mike, saya bilang sound system. Lalu bendaharanya telepon saya. Oke Pak Arifin, kami akan siapkan. Lalu kemudian saudara, apa yang terjadi adalah itu kita membangun tahun 96 dan selesai tahun 98. Panitia pembangunan, Pak, masih ada nggak sound systemnya? Sebab dari 2.500 jadi 16.800 US dollar terhadap rupiah. Pak Rianto telepon saya kenal dia. Saya kenal dia orangnya murah hati. Warga negara kerajaan itu murah hati, saudaraku. Lebih, yaitu saudara, lebih diberkati memberi daripada menerima. Saudara, dia bilang gini, Pak Arifin, memang sakit sih, tapi saya sudah pesan. Dari 2.500 dan 16.800. Saya bilang gini, kau Awing, Pak Rianto, dulu itu kamu kasih persembahan. Sekarang kamu memberikan korban. Iya juga sih katanya. Tepuk tangan bagi Allah kita saudara. Karena itu untuk korban misi ini jangan kasih kolektor. Kasih yang baik. Amin. Ya betul. Nggak tahu kenapa kemarin ketika saya kirim ada QR sebentar, saya pakai wifi-nya, tidak bisa dikirim melebihi limit di sana. Aneh kan? Padahal saya cukup, limitnya ada. Sebab Tuhan bilang, jangan beri persembahan, berikan kurban. Amen.
Kan kita melihat kemudian bagaimana Kain itu adalah alternative worship. Sekarang worship itu diturunkan. Worship itu sujud di kepala di tanah, saudara. Seperti teman-teman kita itu. Kepada yang mereka tidak kenal. Kita kenal raja yang telah bangkit dan duduk di atas takhta. Sianara baseraramo, itu singing in the spirit. Itu bukan penyembahan. Karena itu saya nggak setuju ada istilah worship leader. Song leader. Amen. Haleluya. Nah saudaraku, yang kedua, jalan Bileam. Aneh sekali untuk membandingkan Allah kita yang Maha Suci, itu dibandingkan dengan Mammon. Rupanya Mammon ini spirit yang sangat berkuasa. Kamu tidak bisa menyembah pada dua Tuhan. Kamu menghormati yang satu dan melecehkan yang lain. Kamu tidak bisa menyembah pada Tuhan dan juga kepada Mammon. Tidak bisa. Tidak bisa aja. Itu jalan Bileam. Bagaimana akhir hidup Bileam? Dia menjadi tukang santet. Oh ya, betul saudaraku. The error of Bileam, terjemahan lain, the madness of the prophet. Dia seorang prophet jadi profit. Dari prophet jadi profit, saudaraku. Padahal kita ini non-profit organization. Amin. Tapi kita melahirkan prophet-prophet. Amin. Oleh karena mereka telah meninggal jalan yang benar, tersesat mereka itu jalan Bileam anak Beor. Suka menerima apa? Upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Coba kita lihat. Juga Bileam bin Beor, juru tenung itu, perhatikan dari nabi jadi juru tenung. Kapan itu saudara saya disuruh khotbah bersama seorang yang terkenal sebagai tukang santet. Nah enak hati saya. Itu namanya appearance of evil. Timotius Arifin, gembala saudara, bersama tukang santet. Saudara, apa tanda orang bertobat? Ada buahnya, ini belum ada nih. Saya tanya Tuhan, sudah bertobat belum orang ini? Ya, saudara, ingat ya. AIDS itu aku ingin dusta selalu. Saya tanya Tuhan, Tuhan itu jawab. Besoknya teman saya yang jual pets Amazon, saudaraku di Jakarta Barat, telepon saya. Pak Arifin, katanya si Anu itu sudah bertobat. Lah kemarin dia cari ular kobra dari saya. Dia dapat order nyantet, saudaraku. Jadi hati-hati ya. Wanita kalau difoto kan gini. Para wanita. Para pria begini. Uang adalah hamba yang baik. Tapi Tuhan yang kejam. Amen. Yang ketiga yang berbahaya. Yaitu pemberontakan dari Korah. Korah saudaraku terpengaruh oleh atasannya. Saudara, pembusukan ikan dimulai dari mana? Dari kepala toh? Satu hari seorang yang saya kagumi yang berjasa dalam hidup saya, Y.E. Sahitapi, ditanya wartawan, bagaimana Pak membersihkan korupsi di Indonesia? Ya kalau kamu mandi kan ya mulai kaki sampai ke leher. Loh bukan kepala Pak, kamu yang ngomong, saya belum masuk penjara katanya. Yang mesti dari kepala dong. Tapi pembusukan juga mulai dari kepala. Ketika Harun dan Miriam, saudara dari Musa, ini Syautiti, adik kecil. Kami kan kakaknya. Saya cece-nya. Apa Tuhan cuma bicara lewat kamu? Mendadak. Pada saat Musa taruh muka di tanah. Mau dapat pembelaan Tuhan, taruh muka di tanah. Lalu Tuhan berbicara. Dan Tuhan memberikan hukuman. Miriam putih. Bukan saudaraku putih jadi bagus, itu kusta.
Sekalipun dosamu merah seperti kirmis akan putih seperti salju. Itu bukan dibersihkan, lebih gawat. Hah? Apa yang terjadi saudaraku? Dan dia berkata kalau seorang bersalah dan bapaknya meludahi dia. Dia keluar perkemahan 7 hari. Sekarang zamannya sebelum Tuhan datang, penghakiman dimulai di rumah Allah. Pengusaha, hamba Tuhan manapun dibongkar saudaraku. Supaya dapat bagian dalam kekudusannya. Orang yang mengalami penderitaan badan berhenti berbuat dosa. Amin. Dan itu diikuti oleh siapa? Korah, seorang Lewi. Orang Lewi itu jadi asisten dari imam. Imam cuma keturunan Harun. Dari 4 putra tinggal 2. Sebab yang 2 saudaraku itu Nadab dan Abihu memberikan api asing. Pada zaman itu kalau memberikan kurban, api turun dari langit. Seperti zaman Elia begitu. Tapi kok repot, pakai korek api. Api asing itu tidak baik. Termasuk saya peringatkan, pengkhotbah, pemusik di sini, jangan ada api asing. Disambar apinya Tuhan. Demikian juga umat Tuhan ketika bersungut-sungut. Di daerah namanya Tabera, mereka disambar apinya Tuhan. Kita melihat bagaimana lidah itu digerakkan oleh api. Ada 2 macam api. Satu api surga, satu api neraka. Ketika ada satu katakan tidak baik. Sekarang ini zamannya orang menghujat para pimpinan. Dan dalam surat Yudas itu saudaraku tidak diperbolehkan. Bahkan Mikael, penghulu malaikat, tidak berani berkata, kutengking kau Lucifer. Dia berkata kiranya Tuhan menengking engkau. Kita mesti tahu rank. Apa bedanya polisi, tentara dengan orang biasa? Mengenali ranking. Ini kombes apa kombus? Bisa tahu saudaraku. The rebellion of Korah. Dan menular kepada siapa temannya. Ketika kamu ada di kafe, apa yang kamu bicarakan? Lihat istrinya Pak Arifin. Terlalu keren. Berbahagialah aku sayang. Tidak mungkin Pak Roni itu tidak mengambil apa-apa dari konser. Biasa yang begitu Ron. Itu burung gagak. Raja Wali terbang lebih tinggi. Bye-bye burung gagak. Amin. Haleluya. Dan dari situ 250 pemimpin. Pembusukan mulai dari kepala. Saya ingat Andrew Teddy bilang sama saya 10 tahun lalu. Dia akan kaget. Kalau saya beritahu pemusik, penyanyi, pengkhotbah yang seperti saya. Dan itu terbukti perkataannya. Penghakiman dimulai dari rumah Allah. Zaman sekarang orang ngomong seenaknya saudaraku. Mikael aja gak berani. Di dalam Alkitab yang disebut Archangel cuma 2. Yang satu yang sudah jatuh itu. Yang satunya penghulu malaikat. Panglima. Daripada komandan, daripada malaikat Tuhan. Lalu pada saat itu mereka demo. Satu hari saudaraku, kita bicara sebagai warga kerajaan Allah. Saya ketemu pendeta Korea. Dan dia berkata begini. Kalau ada 3 orang Cina punya tas isinya wajan. Kumpul bertiga, buka restoran, Chinese food. Kalau 3 orang Jepang bawa akten tas dan berkata jadi agen Toyota. 3 orang Korea kumpul buka gereja katanya. Kenyataan begitu. Lalu dia tanya saya, kamu orang Indonesia bagaimana? Sudah susah saya saudaraku.
Saya bilang kita supplier demo. Sedih saya ngomong gitu, memang kenyataannya begitu. Kita supplier demo. Tinggal ganti kaos, tinggal ganti jaket. Saudara yang kasihan Tuhan, mereka demo. Kalau matimu seperti orang biasa, aku bukan hamba Tuhan. Pak Casey, nggak usah bela diri, biar dia yang bela. Anda duta kerajaan Allah, biji mata Tuhan. Saya salut sama Anda. Tidak semua orang jadi martir. Tidak semua orang dipilih untuk menderita bagi nama Yesus. Tidak semua. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Suruh kumpul berserta keluarganya. Ya, kemah-kemah mereka kumpul. Bayangkan, suku Ruben loh. Datan Abiram itu suku Ruben, kakak tertua. Di Indonesia ada, suku paling besar ada. Dan firman Allah mengatakan bumi mengangangkan mulutnya. Dan mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati. Hades. Seol. Tartarus. Hidup-hidup. Dikubur hidup-hidup. Sampai saya pernah tanya, satu kali ada, si Anu di mana ya? Sebutkan nama seorang rekan kita. Kok hilang seperti ditelan bumi? Hah? Hati-hati. Saudara, tetapi ada satu ayat. Ada orang tanya, where is the verse of grace in the Old Testament? Allah zaman dulu dengan sekarang beda. Oh tidak. Ada satu ayat di sini. Tetapi anak-anak Korah tidak mati. Ya, perhatikan itu. Notwithstanding the children of Korah died not. Tidak kelihatan di sini. Ada tangan tidak kelihatan. Kenapa kita ada di sini? Ada tangan kemurahan Tuhan. Berapa banyak saudara secara jujur berkata, ada orang yang lebih layak dari kita, ada orang lebih baik dari kita, ada orang lebih pandai daripada kita. Tapi kita dipakai oleh Tuhan. Tepuk tangan bela kita, saudaraku. Jangan teruskan dosamu. Saya berkata diri sendiri dan kita semua. God is not to be mocked. Allah tidak untuk apa? Dipermainkan. Yang terakhir. Saya sedang kuriuk-kuriuk di perut Anda. Kingdom practices. Menjelang kedatangan Tuhan. Ada 7. Satu, membangun iman kita. Membangun iman kita sendiri. Amin. Saudaraku, jangan kumpul dengan orang-orang pencemooh. Jangan kumpul dengan orang-orang yang membuat imanmu jadi turun. Kumpul dengan orang-orang yang saling membangun iman. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ada banyak saudara yang harus menghilangkan hubungan dengan teman-teman yang tidak ada gunanya. Bocai. Orang-orang yang tidak ada gunanya ada banyak saudara. Salah satu yaitu aku ingin dusta selalu. Kena virus. Bayangkan saudaraku, satu kali ada orang nunggu ini. Zaman dulu COVID ya, orang antri itu banyak. Gimana ngilangan? Dia tahu gini, haji! Orang hilang semua, dia maju. Bangun di atas imanmu, amin. Nah enak saudara punya GKK ya, GKM menguatkan saudara. Lah kayak Pak Roni dan saya ini gimana? Saya berbicara di depan cermin. Timotius, kamu dipelihara buat Yesus Kristus. Saya kuatkan diri saya sendiri. Yang kedua, disuruh apa? Praying in the Holy Ghost. Berdoa dalam Roh Kudus. Itu caranya membangun iman. Hei, dengarkan. Semua rock ministry di luar sana. Mereka tidak lagi berdoa pun menyanyi dalam Holy Spirit.
Loh kok diam saudaraku? Bahkan di kalangan GBI juga begitu. Supaya tidak menyinggung orang lain. Menyinggung apanya? Saudara, kita ada doa pribadi, ada doa korporat. Sebab ada corporate anointing. Amen. Ketiga, keeping in the love of God. Ya, tetap berada dalam kasih Allah. Kau selalu lihat itu. Ya. Yang keempat, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ until eternal life. Katakan eternity. Eternal. Kekekalan. Taruh itu di sini. Barang siapa percaya Tuhan untuk hidup yang sekarang, kamu adalah manusia yang paling kasihan di atas muka bumi. Kenapa Mr. Casey bersedia tidak menyangkal Yesus? Dia tahu ada hukuman kekal, tapi juga ada, saudaraku, reward, mahkota kalau kita tinggal setia. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekarang juga ada mencoba menyusup di tengah tiga oneness Pentecostal. So lihat itu ayat 2, 3, 4. Pertama Holy Spirit. Kedua the Father. Yang ketiga our Lord Jesus Christ. Amen. Haleluya. Lalu selanjutnya tambahan 5, 6, 7. Ini yang harus kita lakukan. Sikapadara syatakaraba. Oh sikitarabai. Have compassion, making a difference. Tunjukkan belas kasihan pada siapa? Saudaraku, orang yang ragu-ragu itu lemah iman. Ada iman kecil, ada iman besar, ada iman sempurna. Kita harus penuh kasih pada orang-orang yang lemah. Kapan itu saya diminta berdoa untuk seorang majelis gereja. Mestinya kan pemimpin toh. Dan dia dalam keadaan kekhawatiran. Saya bilang khawatir itu melecehkan Tuhan, Pak. Saya pikir saya kurang kasih nih. Saudaraku, tunjukkan kasih pada yang ragu-ragu. Yang keenam, save with fear, pulling them out of fire. Save with fear. Aneh ya, fear of God, saudaraku. Takut akan Tuhan menghilangkan takut akan manusia. Amin. Haleluya. Saya ulangi. Takut akan Tuhan melenyapkan takut akan manusia ataupun takut akan apapun. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fear relief. Adalah kasih karunia yang mengajar aku untuk takut akan Tuhan. Dan kasih karunia itu, takut akan Allah, melepaskan aku dari segala ketakutanku. Amen. Yang terakhir, hating even the garments spotted by the flesh. Istri saya ini orangnya sangat rapi, saudaraku, percayalah. Saya ini agak sembarangan sembrono. Jadi sulit saya pakai celana putih, baju putih. Saudaraku, kalau saya ini kan kontraktor, jadi makanya cepat. Akibatnya bisa, ya saudaraku. Istri saya kan pelan saudara. Tetapi di dalam hidup ini kita mengenakan pakaian yang putih bersih. Di hadapan tahta itu akan berdiri sejumlah besar orang dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Dan mereka naikkan nyanyian baru di hadapan tahtanya. Saudaraku, mereka mengenakan pakaian putih dan memegang daun palem. Daun palem daun kemenangan. Ketika menyambut Yesus, belajar Matius 21.
Mulai dari Bukit Zaitun sampai masuk ke dalam. Dan kota itu kecil saja saudaraku. Ya, di Old City itu kecil aja. Dan saudara kita melihat, kita menjaga diri sendiri. Kita harus punya kendi, masih ingat pelajaran zaman dulu berapa tahun yang lalu. Kendi itu apa? Kendali diri. Isinya ada jamu, jati, dan jari. Apa jamu? Sebab mulutmu dinosaurusmu. Bukan harimau. Lalu kemudian jari. Bukan jaga tetangga ya, jaga diri. Lalu saudaraku jati, jaga hati. Bangkit berdiri semua.